wabarakatuh. Nah, kalau ada anak jawab lengkap. Ibu-ibu yang di luar, soundnya bunyi nggak ibu? Salonnya bunyi nggak ibu yang di luar? Oh, ibu nggak dengar, tapi salon nggak bunyi di luar nih. Ya, mungkin bisa dicek tuh, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, dan juga remaja dan juga anak-anak kita yang hadir di hari ini dalam rangka sholat isya dan sholat tarawih yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melaksanakan puasa bulan Ramadan besok kita mulai. Maka Bapak Ibu semuanya, izinkan kami sebagai Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, sudah waktunya ganti sebenarnya. Sudah 2 periode Bapak Ibu Ketua DKM, mungkin nanti ada yang mau jadi Ketua DKM boleh ya. Mas Gatot boleh, Mas Gatot nanti jadi Ketua DKM. Izin menyampaikan nanti selama kegiatan tarawih, nanti panitia akan mengumumkan informasi berkenaan dengan kegiatan bulan Ramadan. Mengawali pada malam hari ini, izin menyampaikan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid Ar-Rahman, juga warga RW 23 SKP yang sudah membantu mensupport kegiatan kemasjidan di Masjid Ar-Rahman. Kami mengucapkan terima kasih dan tentu kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam melaksanakan kegiatan kemasjidan. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, izin menyampaikan bahwa sudah kita laksanakan tahajud Ramadan kemarin pada hari Sabtu malam, kajian maghrib, kemudian nazar dengan keliling Masjid Ar-Rahman. Tentu niat kita adalah syiar kita dan mengingatkan kepada putra-putri kita khususnya, mari kita untuk bisa melakukan puasa. Ya, anak-anak kita yang puasa kasih hadiah aja Bapak Ibu. Ya, adik-adik yang puasa lengkap minta hadiah sama ayah bundanya. Hadiahnya sehari 1.000, 2.000 boleh. Ya, yang anak SD, TK, SD, kalau SMP ya jangan dikasih hadiah, udah waktunya. Tapi kalau anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasih aja hadiah. Ya, minta anak-anaknya sama ayah bundanya ya untuk minta hadiah sebagai rasa syukur kita bisa melakukan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, malam ini kita tarawih seperti biasa. Nanti imamnya Pak Ustaz Irfan mau dipimpin dan kami menyampaikan bahwa kami panitia meminta bantuan kepada warga SKP baik dari RT 01 sampai RT 07. Kami mohon dibantu untuk menyiapkan takjilnya di Masjid Ar-Rahman. Jadi Bapak Ibu, ini masih suasana libur, ayah bunda masih libur, Bapak Ibu, anak-anak kita masih bersekolah, silahkan nanti diajak buka puasa di masjid kita, biar ramai masjid kita. Karena kita belum buka puasa, makanannya ya kan, tapi nggak apa-apa. Tapi tugas kita mengingat putra-putri kita untuk puasa dan buka takjil bersama. Manfaat Rasulullah kutiba lahu mislu ajri shaimi la yanqusu min ajri shaimi saifun. Maka barang siapa yang memberi perbukaan atau makan minuman bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya orang yang memberi perbukaan itu adalah sama dengan orang yang berpuasa. Dan pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun dari sesuatu yang dilakukan oleh bagi yang memberikan buka puasa. Maka kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan takjil kepada di masjid. Dari mulai RT 01 sudah kami informasikan jadwalnya, diperkirakan ya kita siapkan 50 sampai 75 porsi. Ya, jadi juga ada titipan nih Bapak Ibu dari UMKM Pak Malik. Kalau mau lontong via UMKM saja begitu. Ada juga. Jadi UMKM juga menyiapkan lontong, juga menyiapkan risol. Jadi dari RRT boleh kerjasama dengan UMKM untuk saling membeli ke UMKM langsung mengirim ke masjid. Nah, ini silakan dikomunikasikan dengan baik dari RT dengan UMKM untuk menyiapkan takjilnya. Dan tentu kami mohon juga nanti takjil juga diantaranya itu kita menyiapkan takjil buat
buat security kita. Ada saat itu surat itu 5 apa 6 itu Pak RW kita siapkan, juga petugas masjid kita juga kita siapkan, juga ada apa namanya di UMKM juga kita siapkan, petugas UMKM di RW juga kita siapkan biar buka bersama di sini. Juga guru TPA nanti juga masuk sampai jam 5:30 ya. Nanti gurunya juga kita siapkan. Memang guru TPA nanti paling kita menyiapkan cuma 2 minggu sampai minggunya nanti sudah libur ya nggak kita siapkan. Jadi perkiraan ada 21 box nasi Pak Uda. Ya kita siapkan untuk nasi buka puasa bagi petugas di KRW dan di kemasjidan. Dan juga nanti juga kita siapkan mohon bantu untuk menyiapkan uang uang sahur untuk petugas masjid yang nanti kita informasikan. Dan juga nanti takjil di supaya terakhir mohon bantuan di masing-masing RT yang sudah berjalan baik, mohon supaya juga kita lakukan di akhir Ramadan. Kemudian Bapak Ibu nanti salat putra putri kita ini kita konsultan pada tanggal 16 Maret. Silakan didaftarkan putra putrinya yang dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 6 kali. Kalau SMP nanti silakan dikombinasi dengan bagian TPA untuk salatnya. Jadi semuanya kita ikutkan biar rame. Nanti paginya di masjid sini, sorenya juga ada outbound sedikit buat putra putri kita, sorenya buka puasa bersama di sini bagi yang mau nanti buka puasa. Kemudian Bapak Ibu nanti kami informasikan masjid kita nanti di layar mungkin ada yang jalan di layar Pak berjalan ya tidak, bahwa masjid kita mempunyai uang sebanyak 800 berapa? 800 juta. 882 juta. 828 juta. Nah ini renovasi masjid kita punya uang 828 juta, terkumpul sudah 3 tahun, misalnya 3 tahun. Nah ternyata ketika kita berkonsum, ini ada Pak Atok di depan saya, ya, Pak Atok sudah melaksanakan apa namanya rangka ya Pak. Rangka itu menggunakan borpel, benar ya bahasanya borpel. Jadi biar tidak gerak tanah kita. Jadi secara umum masjid kita ini tiang tembok ini kita kanan kiri kita perluas. Ke kanan bisa 3 sampai 4 meter. Kemudian yang belakang dari tembok ini kita naikkan ke 2 lantai. Jadi dari lantai 2 bisa melihat ke lantai 1. Itu untuk gambaran umumnya. Nanti bisa jadi itu. Ternyata borpel itu kita menggunakan secara anggarannya hampir 1 M lebih Bapak Ibu. 1 M lebih. Maka kalau kita melihat gedung ini yang depan ini, kalau bahasa saya melesat sudah ke dalam tanahnya, sudah turun ke bawah. Ini kan sudah retak, maka turun, tinggal menunggu kita renovasi saja. Ya, maka yayasan selalu rapat masih kita berani nggak ya dengan 828 juta ini langsung minimal rangka pertamanya. Kalau kita berani, maka saya minta supportnya, informasinya. Bahkan kemarin nanti yang 2 juta nanti ya nggak apa-apa patungan lagi di masjid kita. Karena posisi masjid kita di dalam komplek yang mungkin jamaah umum di sekitar jalan-jalan raya tidak melihat kita. Tapi kalau kita lihat masjid yang di ujung teater ke sana, belakang Domaret itu kan pembangunnya terus. Itu juga hampir 2 tahunan gitu sudah berdiri. Masjid Al-Hakim BSD yang turunan dekat sekolah Sekamanis tiba-tiba terbangun 3 aja 2 lantai itu dia. Luar biasa. Maka kita Bapak Ibu kira-kira 828 juta ini kita bisa berarti nggak dengan menuju 1 M tadi itu dengan kondisi pondasi pertama. Seandainya pondasi pertamanya sudah bisa dengan uang tersebut dengan tertutup, maka kita bisa bangun dan kita bisa sholat di sini meskipun kondisi belum terjadi. Nah ini kami selalu masih maju mundur untuk kapan mulai inovasinya Pak Malik. Saya kalau ditanya itu jawabannya mohon doanya lahir batin untuk bisa memulainya. Maka nanti tolong dibantu Bapak Ibu jamaah untuk bisa mumpung kita ya kita kan istilahnya pernah muda gitu kan, masih muda lah kira-kira. Kita yang sekarang umurnya masih ya 35, 40 mungkin ya. Kalau yang pernah muda mumpung masih bisa 6 tahun ke depan sudah jadi putra putri kita yang melanjutkan kira-kira seperti itu. Semakin lama bangunan semakin naik lagi,
Borpel yang 1M bisa nanti 1M sekian. Maka Bapak Ibu semuanya, kami mohon supportnya untuk di renovasi ini untuk segera kita lakukan. Kami dirikan untuk mendorong ke bagian renovasi untuk segera membuat rancangan dan sudah dilakukan, ketemu angka yang di layar monitor nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Memang angkanya 1M lah diperkirakan seperti itu, dengan asumsi kita punya uang 828 juta. Betul Pak Heri ya benar. Nah ini nanti mohon yayasan untuk segera mendorong kepada kita semuanya untuk bisa merealisasikan. Nanti kerja bakti bareng, nuruni kenteng juga bareng, ngopi bareng sekitar masjid ya, itu kan bagian daripada kerjasama kita. Apakah nanti kita pakai apa namanya kalau pembangunan itu pakai kontraktor atau bagaimana? Nah, itu kan perlu nanti kita obrolin. Intinya adalah niat kita Bapak Ibu sudah tercatat Allah Subhanahu Wa Taala untuk merenovasi masjid kita. Kalau kita lihat dari turunan ini, maka gedung yang paling depan ini sudah ke dalam, sudah semakin kencang ke dalam, cuma kan tertarik. Nah ini karena tarik mungkin fondasi atas masih saling mengikat, jadi masih tercolong. Maka cuma masih tanah kita masih berjalan. Nah Bapak Ibu, ini informasi yang saya sampaikan. Nanti mohon izin setiap mau mulai terawih ada informasi pengumuman yang kita sampaikan. Mohon jangan bosan mendengarkan dan mohon jangan bosan melihat panitia yang di depan untuk menyampaikan informasi. Itu bagian daripada tanggung jawab kami untuk melaporkan semuanya. Malam ini ada remaja, mana remaja SKP mana yang coba cium tangan? Yang SMP, yang kelas SMP? Oh nggak ada ya? Nanti remaja yang SMP, SMA habis terawih kumpul di depan ya namanya. Yang SMP ini mau saya kumpulkan SKP biar remaja ini bapak-bapak ya, biar bantuin kita, ya kan? Biar bantuin kita. Remaja ada kemarin Karang Taruna kita coba untuk membantu di masjid. Mudah-mudahan bisa yang SMP atau sudah SMA nanti bergabung. Kita ingin lihat supaya mereka bisa membantu kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya sudah membantu di kebersihan masjid. Alhamdulillah karpet sudah dicuci selama 2 minggu kemarin. Bapak-bapak masih sekarang sudah kita pasang dan kami bersyukur. Terima kasih kepada para jamaah semuanya.